Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari bab 8, segi 4 dan segi 3. Sebelum itu, mari kita iklan. Download rangkuman matematika di louisquinout.blogspot.com. Dalam kehidupan sehari-hari, geometri dapat dilihat peranannya hampir di setiap benda. Contoh benda yang sering berada di sekitar kita adalah papan tulis, jendela, dan pintu. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah dalam bidang arsitektur. Contohnya, bangunan yang melalui konsep geometri adalah rumah dan masjid. Keberadaan segi 4 dan segi 3 ada karena pendefinisian, sehingga sebuah segi 4 dan segi 3 terdefinisi dengan baik atau well defined. Jika boleh mendefinisikan bahwa sebuah segi 4 dibatasi dengan 4 sisi dan sebuah segitiga dibatasi dengan 3 sisi yang masing-masing saling berpotongan, yang bisa dikatakan memiliki batasan. Kita sebagai manusia yang notabene sebagai makhluk Allah memiliki batasan-batasan sehingga dapat terdefinisi dengan baik dan bisa memiliki keberadaan di mata orang lain. Sisi-sisi yang membatasi segi 4 dan segi 3 adalah ruas garis. Ruas garis di sini dapat dikatakan sebagai batasan bangunan bagi bangunan tersebut. Dalam pembelajaran dapat kita beri pemahaman manusia juga memiliki batasan yang berbentuk nilai agama, nilai moral, dan sebagainya. Jika berbentuk aturan Allah, aturan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan yang tidak boleh dilanggar. Melalui pembelajaran mengenai sifat segi 4 dan segi 3 dapat kita beri pemahaman bahwa bangun tersebut memiliki keterbatasan sama seperti manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah memiliki keterbatasan. Sebelum kita memasuki pembahasan utama, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis segi 4. Jenis-jenis segi 4 yang pertama jajar genjang. Jajar genjang sendiri seperti gambar yang ada di sampingnya. Mengapa sih sebuah bangun datar dikatakan segi 4? Bangun datar dikatakan segi 4 jika mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Nah, selanjutnya jenis-jenis segi 4 yang lain ada trapesium, ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, yang terakhir dan persegi. Nah, sekarang lihat contoh 8.6. Perhatikan gambar berikut. Tentukan banyaknya segi 4 yang terbentuk pada gambar tersebut. Langkah pertama, kita beri simbol pada tiap kotaknya. A, B, C, D, E. Kemudian kita cari satu demi satu berdasarkan simbol yang telah dibuat. Segi 4 yang terdiri dari satu bagian. Lihat kembali kepada gambar. Nah, akan muncul kotak berwarna hijau. Jadi, segi 4 yang terdiri dari satu bagian adalah A, B, C, D, dan E. Sekarang 2. Segi 4 yang terdiri dari dua bagian adalah, lihat lagi pada gambar, kotakin warna hijau untuk A dan B. AB, BC, CD, dan DE. Ada sebanyak 4. Yang sekarang, segi 4 yang terdiri dari 3 bagian. Lihat lagi pada gambar. ABC, BCD, dan CDE. Ada sebanyak 3. Selanjutnya, segi 4 yang terdiri dari 4 bagian. Lihat lagi pada gambar. ABCD, BCDE. Jadi ada sebanyak 2. Yang terakhir nih, segi 4 yang terdiri dari 5 bagian adalah, kembali lagi kepada gambar. Nah, berubah warnanya menjadi warna hijau. Ada
A, B, C, D, E ada sebanyak 1. Jadi banyaknya segi 4 yang terbentuk adalah sebanyak 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Untuk memahami contoh soal, mari kita mengerjakan soal latihan yang pertama. Contoh 8.2. Perhatikan segi 6 berikut. Ada gambarnya ya segi 6-nya. Tentukan segitiga yang dapat ditemukan pada gambar tersebut. Nah, pertama-tama kita beri simbol dulu nih, masing-masing dari bangun datarnya. Ada A, B, C, D, F, G, H, I, J. Yang pertama, kita kembali lagi. Kayak seperti yang segi 4, segitiga yang terdiri dari satu bagian. Ada A, B, D, F, J, H, dan I. Ada sebanyak 8. Untuk G sendiri merupakan segi 4. C juga segi 4, makanya tidak termasuk dalam satu bagian. Segitiga yang terdiri dari dua bagian adalah AB. Kita lihat pada gambarnya sendiri. Selanjutnya BG. Selanjutnya lagi GF. Selanjutnya FA. EF, EJ, dan DI. IH dan HC ada sebanyak 9. Segitiga yang terdiri dari 3 bagian ada FE, BGJ, dan FGH. Jadi ada sebanyak 3 buah segitiga. Segitiga yang terdiri dari 4 bagian ada ABGF dan FGHI, ada sebanyak 2. Jadi semuanya ada 8 plus 9 plus 3 plus 2 sama dengan 22 segitiga pada gambar segi 6. Untuk memahami contoh 8.2, marilah kita mengerjakan soal latihan 2. Perhatikan segi 8 berikut. Tentukan segitiga yang dapat ditemukan pada gambar tersebut. Untuk langkah-langkahnya sama seperti contoh 8.2 ya. Sekarang kita buka halaman 188. Ayo kita menalar. Pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ambillah 16 batang korek api dan susunlah menjadi 5 persegi seperti gambar di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. B. Pindahkan 2 batang korek api sehingga membentuk persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Kita hilangkan 2 batang korek apinya. 1, 2. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada 4 persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Untuk nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Susunlah 16 batang korek api menjadi 8 segitiga. Seperti gambar di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tepat ya, 16 batang korek api. B. Ambillah 4 batang korek api sehingga membentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Kayak soal pertama berarti ya.
Ambil 4 batang korek apinya. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya akan seperti ini atau segi 6 ya. Selanjutnya, ayo kita berlatih 8.1 nomor 2 halaman 191. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada A1, ada A2, ada A3, dan A4. Dengan memperhatikan gambar tersebut, ada berapa banyak persegi pada A2013? Pembahasannya, A1-nya ada berapa banyak segi empatnya? Ada 1, 2, 3. Jadi A1-nya sama dengan 3. Sekarang A2-nya ada berapa perseginya? Iya, ada 5. Untuk A3 ada berapa perseginya? Iya, ada 7. Untuk A4 berapa banyak perseginya? Iya, 9. 3, 5, 7, 9. Ini merupakan bilangan ganjil tentunya. Ingat, pola bilangan ganjil suku ke N rumusnya adalah AN sama dengan 2N ditambah 1. Pola bilangan genap suku ke N, AN sama dengan 2N. Jadi perbedaan antara suku ganjil dan suku genap ada pada plus 1 di suku ganjil. Nah, sekarang kita akan membahas soalnya. AN sama dengan 2N plus 1. Tadi ya, karena dia bilangan ganjil, maka rumusnya AN sama dengan 2N plus 1. N-nya kita ganti sama 2013 karena yang ditanyakan adalah A2013. A2013 sama dengan 2 dikali 2013 plus 1. A2013 sama dengan 4026 ditambah 1. Maka A2013-nya sama dengan 4027. Jadi, banyaknya persegi panjang pada A2013 adalah 4027 persegi. Ayo kita berlatih 8.1 nomor 3 agar untuk memahami soal nomor 2 sebelumnya. Selanjutnya, soal logika. Bangun segi 4. Sebuah papan panjang berbentuk persegi panjang akan dihias seperti tampak pada gambar di bawah ini. Panjang diagonal pada layang-layang adalah 1 cm dan 2 cm. Jika panjang tersebut berukuran 300 cm dikali 240 cm, maka berapa banyak bangun layang-layang yang dibutuhkan? Untuk yang ditanyakan, maka akan diwarna merahkan. Ini adalah gambarnya. Pembahasannya, perhatikan kembali gambarnya. Layang-layang utuhnya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Selanjutnya, untuk layang-layang yang setengahnya nih. 1, 2, 3. Jadi ada 3. Selanjutnya, layang-layang utuhnya ada 1. Lihat lagi yang warna ungu. Nah, yang warna ungu ini terpisah tapi menjadi satu layang-layang. Layang-layang utuhnya 1. Jadi, bangun layang-layang yang dibutuhkan adalah 11 ditambah 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 16. Untuk latihan yang lain, ayo kita berlatih nomor 6 untuk memahami soal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.